Bagaimana mungkin seorang paman kandung membenci keponakannya sendiri hingga menjadi musuh terbesar dalam sejarah Islam? Padahal ia tahu Muhammad Adalah orang paling jujur di Mekah. Apa sebenarnya yang membuat Abu Lahab begitu marah kepada Rasulullah? Kesombongan, ketakutan kehilangan kekuasaan, atau karena hatinya telah tertutup dari kebenaran. Kisah ini bukan hanya tentang permusuhan, tetapi juga tentang pelajaran besar bagi manusia hingga akhir zaman. saksikan kisah lengkap dan tragisnya sampai akhir, karena setiap bagiannya menyimpan hikmah yang sangat mendalam. Baiklah sahabat kisah iman, jangan lupa Dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share jika channel kami bermanfaat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Langit Makkah terlihat merah keemasan ketika matahari perlahan turun di balik bukit-bukit batu. Angin gurun berhembus pelan, membawa debu yang menari di antara lorong-lorong sempit kota. Di tengah hiruk-pikuk para pedagang, suara unta, dan langkah kaki manusia yang memenuhi pasar, berdirilah Ka'bah sebagai pusat kehidupan bangsa Arab. Namun, di sekeliling rumah suci itu, berhala-berhala berdiri tegak. Manusia datang membawa sesajen. Sebagian menangis meminta hujan, sebagian lagi memohon kekayaan, dan sebagian lainnya berdoa agar perjalanan dagang mereka selamat. Tidak ada yang menyadari bahwa zaman besar akan segera berubah. Tidak ada yang tahu bahwa sebentar lagi seorang lelaki akan mengguncang seluruh jazirah Arab. Dan di saat yang sama, akan muncul pula seorang lelaki yang mengobarkan permusuhan paling keras. Namanya adalah Abu Lahab. Di salah satu rumah besar milik kaum Quraisy, suara tawa terdengar keras. Beberapa lelaki duduk melingkar, menikmati minuman dan makanan hasil perdagangan mereka. Di tengah mereka, duduk seorang pria dengan pakaian mahal dan sorot mata penuh kebanggaan. Kulitnya kemerah-merahan, wajahnya tampak menyala. Karena itulah orang-orang menjulukinya Abu Lahab. Perdagangan kita tahun ini meningkat pesat, seru. Salah seorang lelaki, Abu Lahab tertawa puas. Tentu saja, siapa yang berani mengganggu Quraisy? Seluruh Arab menghormati kita karena Ka'bah berada di tangan kita. Semua mengangguk setuju. Bagi kaum Quraisy, kehormatan adalah segalanya. Mereka adalah penjaga Ka'bah. Mereka memiliki pengaruh. Mereka menguasai perdagangan. Dan mereka takut kehilangan semua itu. Abu Lahab termasuk salah satu orang paling berpengaruh di Mekah. Hartanya melimpah, kedudukannya tinggi. Orang-orang menghormatinya. Namun jauh di dalam hatinya, ada kesombongan yang terus membesar. Pada masa itu, Muhammad bin Abdullah dikenal sebagai lelaki paling jujur di Mekah. Orang-orang memanggilnya Al-Amin, yang terpercaya. Bahkan sebelum menjadi nabi, beliau sudah dikenal lembut kepada fakir miskin, penyabar, dan tidak pernah menyembah berhala. Suatu sore, seorang pemuda Quraisy berbicara kepada Abu Lahab. "Wahai Abu Utbah, keponakanmu itu sungguh berbeda dari kebanyakan orang." Abu Lahab menoleh. "Muhammad? Ya, banyak orang menyukainya. Tidak pernah berdusta, tidak pernah berbuat kasar." Abu Lahab tersenyum kecil. Namun senyum itu tidak sepenuhnya tulus. "Dia memang baik," jawabnya pelan. Tetapi entah mengapa, ada sesuatu dalam dirinya yang sulit menerima. Kenyataan bahwa Muhammad semakin dihormati. Malam hari di Mekah terasa dingin. Langit dipenuhi bintang. Di sebuah rumah sederhana, Muhammad duduk termenung. Beliau memandang Ka'bah dari kejauhan. Hatinya gelisah melihat manusia menyembah patung-patung batu. Beliau sering bertanya dalam hati, apakah ini jalan yang benar? Beliau melihat ketidakadilan di mana-mana. Orang kaya menindas orang miskin.
Budak diperlakukan seperti hewan, perempuan dianggap rendah, anak-anak perempuan bahkan dikubur hidup-hidup. Dunia Arab tenggelam dalam kegelapan. Dan Muhammad merasakan sesak setiap kali melihatnya. Khadijah mendekat perlahan. "Wahai suamiku, engkau kembali memikirkan keadaan manusia?" Muhammad mengangguk pelan. "Aku merasa ada sesuatu yang salah dengan semua ini." Khadijah memandang wajah suaminya dengan lembut. Ia tahu lelaki di hadapannya berbeda, sangat berbeda. Sementara itu, di rumah Abu Lahab, suasana jauh berbeda. Musik dan tawa memenuhi ruangan. Istrinya, Ummu Jamil, duduk sambil memandangi perhiasan emas di tangannya. "Aku mendengar Muhammad semakin sering menyendiri," katanya. Abu Lahab tertawa kecil. "Biarkan saja, dia terlalu banyak berpikir. Kadang aku merasa lelaki itu akan membawa sesuatu yang mengganggu Quraisy," gumam Ummu Jamil. Abu Lahab mengangkat alis. "Mengganggu Quraisy? Tidak mungkin. Siapa yang berani melawan seluruh Mekah?" Namun jauh di dasar hatinya, ia mulai merasa tidak nyaman. Hari-hari berlalu. Muhammad semakin sering pergi ke Gua Hira. Beliau mengasingkan diri dari keramaian. Beliau mencari ketenangan, mencari jawaban. Dan setiap kali beliau melewati jalanan Makkah, orang-orang menyapanya dengan hormat. "Al-Amin datang." Muhammad lewat. Abu Lahab beberapa kali melihat kejadian itu. Setiap kali mendengarnya, hatinya terasa panas. Bukan karena Muhammad berbuat salah, tetapi karena manusia mulai mencintainya. Kesombongan seringkali membuat manusia sulit menerima cahaya pada orang lain. Suatu malam, Abu Lahab duduk sendiri. Lampu minyak menyala redup di sampingnya. Ia memandangi kota Mekah dari kejauhan. "Quraisy tidak boleh kehilangan kedudukannya," gumamnya. Baginya, kehormatan keluarga dan kekuasaan adalah segalanya. Ia tidak sadar, ketakutan kehilangan dunia perlahan sedang membakar hatinya sendiri. Di sisi lain kota, Muhammad kembali memandang langit. Angin malam berhembus lembut. Dan tanpa beliau sadari, takdir besar sedang mendekat. Takdir yang akan mengubah dunia. Takdir yang juga akan memperlihatkan siapa manusia yang menerima kebenaran dan siapa yang menolaknya karena kesombongan. Makkah masih tenang malam itu, namun langit seakan menyimpan rahasia besar. Rahasia yang sebentar lagi akan mengguncang bumi. Malam itu terasa berbeda. Langit Makkah begitu sunyi. Angin gurun berhembus dingin melewati bebatuan di sekitar Gua Hira. Muhammad duduk sendirian di dalam gua sempit itu. Sudah berkali-kali beliau datang ke tempat tersebut untuk menjauh dari hiruk-pikuk manusia. Di sana, jauh dari suara pasar dan penyembahan berhala, hati beliau merasa lebih tenang. Beliau memandang langit yang dipenuhi bintang. Pikirannya terus dipenuhi pertanyaan tentang kehidupan manusia. Mengapa manusia saling menindas? Mengapa orang-orang menyembah patung yang tidak mampu berbicara? Mengapa hati manusia begitu keras? Muhammad menarik napas panjang. Beliau tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam paling besar dalam sejarah umat manusia. Tiba-tiba, suasana gua berubah. Udara terasa berat. Jantung Muhammad berdegup lebih cepat. Dan seketika, muncullah sosok yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Sosok itu memenuhi ruangan. Wajah Muhammad berubah pucat. Tubuh beliau gemetar. Lalu suara itu terdengar. "Iqra, bacalah." Muhammad terkejut. "Aku tidak bisa membaca," jawab beliau dengan suara gemetar. Sosok itu mendekat, lalu memeluk Muhammad dengan sangat kuat. Beliau merasa sesak. Kemudian, sosok itu melepaskannya. "Iqra, aku tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya, pelukan itu kembali terasa begitu kuat. Dan setelah itu,
suara agung tersebut menggema di dalam gua. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Muhammad membeku. Tubuh beliau menggigil. Beliau belum pernah mengalami sesuatu seperti itu. Beliau segera keluar dari gua Hira. Jantungnya berdetak keras, keringat dingin membasahi tubuhnya. Beliau menuruni bukit dengan langkah tergesa. Malam Mekah terasa begitu sunyi, namun hati beliau dipenuhi ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad segera berkata dengan suara gemetar, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah langsung menyelimuti suaminya. Ia melihat wajah Muhammad sangat pucat. "Apa yang terjadi, wahai suamiku?" Muhammad mencoba menenangkan dirinya. Beberapa saat kemudian, beliau menceritakan semua yang terjadi di Gua Hira. Khadijah mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada keraguan di wajahnya. Tidak ada ketakutan. Ia justru memegang tangan suaminya dengan lembut. "Bergembiralah," ucap Khadijah pelan. "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, membantu orang miskin, menolong yang lemah, dan berkata jujur." Muhammad memandang istrinya. Kata-kata itu menenangkan hati beliau. Khadijah adalah orang pertama yang percaya, orang pertama yang membenarkan, dan orang pertama yang berdiri di samping Rasulullah. Keesokan harinya, Khadijah membawa Muhammad menemui Warokoh bin Naufal, seorang lelaki tua yang memahami kitab-kitab terdahulu. Setelah mendengar cerita Muhammad, Warokoh terdiam cukup lama. Matanya berkaca-kaca. "Itu adalah Namus yang pernah datang kepada Musa," katanya pelan. Muhammad memandangnya penuh heran. Warokoh melanjutkan, "Andai aku masih muda ketika kaummu mengusirmu nanti, aku pasti akan membelamu." Muhammad terkejut. "Mereka akan mengusirku?" Warokoh mengangguk perlahan. "Tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, kecuali akan dimusuhi." Ucapan itu terasa berat. Muhammad belum memahami sepenuhnya, namun takdir besar telah dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan penuh keheningan. Muhammad mulai menerima wahyu. Beliau mulai memahami bahwa Allah memilihnya menjadi nabi terakhir. Namun, dakwah belum dilakukan secara terbuka. Semua dimulai perlahan, diam-diam, dengan hati-hati. Orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Lalu Zaid bin Harithah dan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka sholat secara sembunyi-sembunyi. Mereka membaca ayat-ayat Allah dengan penuh haru. Setiap wahyu turun, hati mereka terasa hidup. Di sisi lain kota Makkah, Abu Lahab belum mengetahui semuanya. Namun, ia mulai mendengar bisik-bisik aneh. Suatu sore, seorang lelaki Quraisy mendatanginya. "Aku mendengar Muhammad membawa ajaran baru." Abu Lahab mengangkat kepala. "Ajaran baru?" "Katanya hanya ada satu Tuhan." Ruangan tiba-tiba hening. Wajah Abu Lahab berubah. "Siapa yang mengikuti ajarannya?" "Beberapa orang dekatnya." Abu Lahab tertawa kecil, namun kali ini tawanya terasa dingin. Muhammad terlalu jauh melangkah. Malam itu Abu Lahab duduk bersama istrinya. Ummu Jamil memandang wajah suaminya. "Ada apa?" "Keponakanku mulai berbicara tentang Tuhan yang Esa." Ummu Jamil langsung menegakkan tubuh. "Apa? Jika itu menyebar, orang-orang bisa meninggalkan berhala." Abu Lahab terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan ketakutan. Bukan ketakutan terhadap kebenaran, tetapi ketakutan kehilangan kekuasaan.
Ka'bah dipenuhi berhala dari berbagai kabilah Arab. Jika semua berhala dihancurkan, apa yang akan terjadi pada perdagangan Quraisy? Apa yang akan terjadi pada kehormatan mereka? Apa yang akan terjadi pada kedudukan Abu Lahab? Pikiran-pikiran itu mulai memenuhi kepalanya. Dan dari situlah, api kebencian mulai menyala perlahan. Sementara itu, Rasulullah terus berdakwah diam-diam. Beliau mengajarkan kelembutan, Kejujuran, kasih sayang. Beliau mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Budak dan bangsawan tidak berbeda, kecuali ketakwaannya. Ajaran itu membuat banyak orang tersentuh. Namun bagi kaum Quraisy, ajaran itu terasa mengancam. Jika semua manusia setara, maka kekuasaan mereka bisa runtuh. Suatu malam, Abu Bakar berbicara kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, banyak orang mulai tertarik mendengar Al-Quran." Rasulullah tersenyum lembut. Hidayah milik Allah. Namun, di balik ketenangan itu, beliau tahu jalan dakwah tidak akan mudah. Beliau tahu akan ada penolakan. Akan ada hinaan, dan akan ada orang-orang yang memusuhi Islam dengan keras. Tetapi, beliau tidak pernah membalas dengan kebencian. Hari demi hari berlalu, bisik-bisik tentang Islam mulai menyebar di Makkah. Orang-orang mulai bertanya, apa sebenarnya yang dibawa Muhammad? Sebagian penasaran, sebagian tertarik, sebagian lagi marah. Dan di antara mereka, tidak ada yang lebih gelisah dibanding Abu Lahab. Ia mulai merasa bahwa ajaran Muhammad bisa menghancurkan dunia yang selama ini ia banggakan. Kesombongan dan cinta dunia mulai menutup hatinya. Sedikit demi sedikit. Suatu malam, Abu Lahab berdiri memandang Ka'bah. Ratusan berhala berdiri mengelilinginya. Orang-orang datang membawa persembahan. Dan Abu Lahab bergumam pelan, Muhammad tidak boleh menghancurkan semua ini. Ia mengepalkan tangannya, wajahnya penuh kemarahan. Sementara di rumah sederhana Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran terus turun membawa cahaya. Cahaya yang perlahan menerangi hati manusia. Namun, semakin terang cahaya itu bersinar, semakin besar pula kebencian yang mulai tumbuh di hati Abu Lahab. Makkah mulai berubah. Perubahan itu belum terlihat besar, namun bisik-bisik tentang Muhammad semakin menyebar. Orang-orang mulai berbicara diam-diam di pasar, di lorong-lorong kota, di dekat Ka'bah. Muhammad membawa ajaran baru. Katanya Tuhan itu satu. Katanya berhala tidak bisa memberi manfaat. Sebagian tertawa mengejek, sebagian lagi mulai penasaran. Dan sebagian lainnya mulai merasa takut. Kaum Quraisy menyadari bahwa sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang perlahan mengguncang keyakinan lama mereka. Di rumah Rasulullah, suasana malam terasa tenang. Beliau sedang duduk bersama beberapa sahabat yang telah memeluk Islam. Abu Bakar, Ali, Zaid, dan beberapa orang lainnya. Mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh haru. Setiap ayat yang turun terasa menyentuh hati. Tiba-tiba, Rasulullah terdiam. Wajah beliau berubah serius. Beliau menundukkan kepala. Para sahabat saling berpandangan. Mereka tahu, wahyu sedang turun. Suasana menjadi hening. Tidak ada yang berani berbicara. Beberapa saat kemudian, Rasulullah mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan beliau tampak dalam. Lalu beliau membacakan firman Allah. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ruangan mendadak sunyi. Perintah itu sangat jelas. Dakwah tidak lagi dilakukan diam-diam. Kini Rasulullah harus menyampaikan Islam secara terbuka. Dan orang pertama yang harus beliau seru adalah keluarganya sendiri. Malam itu, Rasulullah tidak segera tidur.
Beliau memikirkan bagaimana reaksi Quraisy nanti. Beliau tahu kaumnya sangat keras mempertahankan tradisi. Mereka memuliakan berhala. Mereka bangga dengan kedudukan dan kekuasaan. Dan kini, beliau harus berdiri di hadapan mereka, membawa seruan tauhid. Khadijah memandang wajah suaminya. "Engkau memikirkan sesuatu?" Rasulullah mengangguk pelan. "Allah memerintahkanku untuk memperingatkan keluarga dan kaumku secara terang-terangan." Khadijah tersenyum lembut. Allah tidak akan meninggalkanmu. Kata-kata itu kembali menguatkan hati Rasulullah. Keesokan harinya, matahari Mekah bersinar terik. Orang-orang memenuhi pasar. Para pedagang menawarkan barang dagangan. Suara unta dan langkah kaki bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, seseorang melihat Muhammad berjalan menuju Bukit Syafa. Langkah beliau tenang, namun wajahnya tampak serius. Beliau berdiri di atas bukit. Lalu memanggil dengan suara lantang, "Wahai kaum Quraisy!" Suara itu menggema. Orang-orang mulai menoleh. Muhammad memanggil semua orang. Ada apa? Satu demi satu manusia berkumpul. Tokoh-tokoh Quraisy datang. Pemuda, orang tua, para pedagang. Dan di antara mereka, datang pula Abu Lahab. Wajahnya tampak penasaran. Bukit Syafa mulai dipenuhi manusia. Rasulullah berdiri memandang mereka. Beliau mengenal semua wajah itu. Mereka adalah keluarganya, kaumnya. Orang-orang yang selama ini hidup bersama beliau. Rasulullah menarik napas panjang. Lalu berkata, "Bagaimana pendapat kalian jika aku katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Orang-orang saling berpandangan. Tidak ada yang meragukan kejujuran Muhammad. Salah seorang menjawab, "Kami tidak pernah melihat engkau berdusta." Yang lain mengangguk, "Engkau adalah Al-Amin." Rasulullah memandang mereka dengan tenang. Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian. Sebelum datang azab yang besar, suasana mendadak berubah. Wajah-wajah mulai tegang." Rasulullah melanjutkan, "Sembahlah Allah semata. Tinggalkan berhala-berhala itu." Aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah jika kalian terus berada dalam kesesatan. Hening. Tidak ada suara. Angin gurun berhembus pelan. Semua orang memandang Muhammad. Sebagian terlihat bingung, sebagian mulai marah. Dan di tengah kerumunan, wajah Abu Lahab memerah, matanya dipenuhi amarah. Tiba-tiba, Abu Lahab maju beberapa langkah, lalu berteriak keras, "Celaka engkau Muhammad!" Orang-orang tersentak. Belum pernah ada yang berbicara seperti itu kepada Rasulullah. Namun Abu Lahab terus melanjutkan dengan penuh kemarahan. "Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Suasana menjadi kacau. Sebagian orang mulai ikut marah. Sebagian lainnya hanya diam. Rasulullah tetap berdiri tenang. Beliau tidak membalas hinaan itu. Tidak ada kemarahan di wajah beliau. Namun hati beliau sedih. Orang pertama yang secara terbuka menghina dakwah beliau adalah pamannya sendiri. Abu Lahab turun dari Bukit Sofa dengan langkah penuh emosi. Dadanya naik turun. Ia merasa Muhammad telah mempermalukan Quraisy. Baginya, seruan meninggalkan berhala adalah ancaman besar. Jika orang-orang mengikuti Muhammad, maka kedudukan Quraisy bisa runtuh. Ka'bah tidak lagi dipenuhi sesembahan. Perdagangan bisa hancur. Pengaruh mereka bisa hilang. Dan yang paling membuat Abu Lahab marah, orang yang membawa perubahan itu adalah keponakannya sendiri. Malam harinya, rumah Abu Lahab dipenuhi beberapa tokoh Quraisy. Suasana tegang. Salah seorang berkata, "Muhammad mulai terang-terangan menyerang keyakinan kita." Yang lain menyambung, "Jika dibiarkan, ajarannya bisa menyebar ke seluruh Arab."
Abu Lahab mengepalkan tangannya. Aku mengenalnya sejak kecil, katanya tajam. Tetapi kali ini dia telah melampaui batas. Ummu Jamil yang duduk di sampingnya ikut berbicara. Kita tidak boleh membiarkannya menghina Tuhan-Tuhan kita. Semua mengangguk. Malam itu, permusuhan terhadap Rasulullah mulai berubah menjadi gerakan terbuka. Di sisi lain kota Mekah, Rasulullah duduk bersama para sahabat. Beberapa dari mereka tampak sedih. Ali menatap Rasulullah. "Wahai Rasulullah, mengapa mereka begitu marah?" Rasulullah tersenyum lembut, karena hati manusia tidak mudah menerima kebenaran. Abu Bakar berkata pelan, "Tetapi engkau tidak pernah menyakiti mereka." Rasulullah memandang para sahabat satu persatu. Tugas kita hanya menyampaikan, hidayah milik Allah. Kata-kata itu membuat hati para sahabat kembali tenang. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Abu Lahab mulai mengikuti Rasulullah kemana-mana. Jika Rasulullah berbicara kepada orang-orang tentang Islam, Abu Lahab datang lalu berkata, "Jangan dengarkan dia pembohong." Jika ada kabilah Arab datang ke Makkah, Abu Lahab memperingatkan mereka. Muhammad ingin memecah belah keluarga kalian. Ia menggunakan pengaruh dan kedudukannya untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Namun, semakin ia berusaha menghentikan Islam, semakin banyak orang yang penasaran. Suatu hari, Rasulullah berjalan melewati Ka'bah. Beberapa orang Quraisy mulai mengejek beliau. Namun Abu Lahab adalah yang paling keras. "Lihat, Muhammad ingin mengganti agama nenek moyang kita." Sebagian orang tertawa, sebagian lainnya hanya memperhatikan. Rasulullah tetap berjalan dengan tenang. Beliau tidak membalas, tidak pula memaki. Beliau hanya terus menyampaikan kebenaran. Dan justru itulah yang membuat Abu Lahab semakin marah. Ia berharap Rasulullah membalas dengan emosi. Namun, Rasulullah selalu menjawab dengan kesabaran. Malam demi malam berlalu. Dakwah Islam terus berkembang perlahan. Walau jumlah Muslim masih sedikit, cahaya Islam mulai menyentuh hati manusia. Dan setiap kali cahaya itu menyebar, kebencian Abu Lahab semakin membesar. Ia merasa sedang kehilangan sesuatu, kekuasaan, kebanggaan, pengaruh. Tanpa sadar, cinta dunia telah menutup mata hatinya. Suatu malam, Abu Lahab berdiri memandangi Ka'bah. Lampu-lampu api menyala di sekitar bangunan suci itu. Berhala-berhala berdiri diam. Ia mengepalkan tangan. "Aku tidak akan membiarkan Muhammad menghancurkan semuanya," gumamnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sebenarnya tahu satu hal. Muhammad tidak pernah berdusta, dan itulah yang paling membuatnya gelisah. Pagi di kota Mekah terasa panas. Matahari menyinari dinding-dinding batu dan lorong sempit di sekitar Ka'bah. Orang-orang Quraisy mulai kembali pada aktivitas mereka. Para pedagang membuka dagangan, anak-anak berlari di jalanan. Para musafir datang dari berbagai kabilah Arab. Namun, di balik semua itu, suasana kota mulai berubah. Nama Muhammad semakin sering dibicarakan. Ajaran Islam mulai dikenal, dan kemarahan kaum Quraisy semakin membesar. Terutama kemarahan Abu Lahab. Sejak peristiwa di Bukit Syafa, Abu Lahab tidak lagi menyembunyikan kebenciannya. Ia mulai mengikuti Rasulullah ke berbagai tempat, ke pasar, ke sekitar Ka'bah, bahkan ketika Rasulullah berbicara kepada para musafir. Suatu siang, Rasulullah sedang berbicara kepada beberapa orang dari kabilah lain. Beliau menjelaskan tentang Islam dengan lembut. "Sembahlah Allah yang Maha Esa, tinggalkan penyembahan terhadap berhala." Orang-orang itu mendengarkan dengan serius. Namun tiba-tiba, suara keras terdengar dari belakang. "Jangan dengarkan dia!" Semua menoleh. Abu Lahab berjalan mendekat.
Dia adalah keponakanku, katanya lantang. Aku paling mengenalnya. Dia pembohong. Dia ingin memecah belah bangsa Arab. Para musafir saling berpandangan. Sebagian mulai ragu, sebagian lainnya memilih pergi. Rasulullah tetap berdiri tenang. Beliau tidak membalas, tidak pula marah. Beliau hanya memandang Abu Lahab dengan kesedihan. Hari demi hari berlalu, gangguan semakin sering terjadi. Bukan hanya Abu Lahab, istrinya, Ummu Jamil, juga ikut memusuhi Rasulullah. Ia dikenal sebagai wanita yang keras dan sombong. Ia sangat bangga dengan kedudukan keluarganya. Baginya, ajaran Islam adalah ancaman terhadap kehormatan Quraisy. Suatu pagi buta, Ummu Jamil berjalan sambil membawa ranting-ranting berduri. Ia meletakkannya di jalan yang biasa dilewati Rasulullah. Duri-duri tajam memenuhi jalan. Ketika Rasulullah melintas, kaki beliau terluka. Darah menetes pelan. Namun beliau tidak marah. Beliau hanya menyingkirkan duri-duri itu dengan sabar. Beberapa sahabat yang melihat kejadian tersebut merasa sangat sedih. Ali berkata dengan emosi, "Mengapa mereka terus menyakiti engkau, wahai Rasulullah?" Rasulullah tersenyum lembut. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di rumah Abu Lahab, suasana penuh kemarahan. Ummu Jamil duduk sambil berbicara dengan nada sinis. Muhammad semakin berani. Abu Lahab mengangguk kasar. Orang-orang mulai mendengarkan bacaannya. Jika dibiarkan, anak-anak muda Quraisy akan mengikutinya. Abu Lahab berdiri, lalu berjalan mondar-mandir. Wajahnya tampak gelisah. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun sesungguhnya, yang membuatnya takut bukan sekedar agama baru. Ia takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan penghormatan manusia, takut kehilangan dunia. Kaum Quraisy mulai membuat berbagai tuduhan terhadap Rasulullah. Ada yang mengatakan beliau penyair. Ada yang menyebut beliau tukang sihir. Ada pula yang menuduh beliau gila. Namun, setiap kali mereka mengatakan itu, hati mereka sendiri sebenarnya ragu, karena seluruh Mekah mengenal Muhammad sebagai lelaki paling jujur. Abu Jahal suatu hari berkata, "Kita harus membuat manusia takut mendekatinya." Abu Lahab langsung menjawab, "Aku akan memastikan setiap orang yang datang ke Makkah menjauhinya." Sejak saat itu, ia aktif memperingatkan para pendatang. Jika ada rombongan masuk ke Mekah, Abu Lahab berkata, "Jangan dengarkan Muhammad. Kata-katanya bisa memisahkan keluarga kalian." Namun anehnya, semakin banyak ia memperingatkan orang tentang Rasulullah, semakin banyak pula yang penasaran ingin mendengar Al-Quran. Suatu malam, Rasulullah sedang sholat di dekat Ka'bah. Beliau membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lembut. Beberapa orang Quraisy diam-diam mendengarkan. Hati mereka tersentuh. Ayat-ayat itu terasa berbeda dari syair manusia. Namun, tiba-tiba Abu Lahab datang. "Muhammad!" Suasana langsung berubah tegang. Abu Lahab menunjuk Rasulullah dengan marah. "Berhenti merusak agama nenek moyang kita." Rasulullah tetap melanjutkan sholat. Abu Lahab semakin emosi. Tetapi anehnya, ketika mendengar bacaan Al-Quran, hatinya terasa terguncang. Ada sesuatu dalam ayat-ayat itu yang tidak mampu ia lawan. Namun kesombongan membuatnya menolak. Di sisi lain, kaum muslimin mulai merasakan tekanan berat. Mereka dihina, dicemooh, dijauhi. Sebagian kehilangan keluarga, sebagian kehilangan pekerjaan. Tetapi Rasulullah terus menguatkan mereka. Suatu malam di rumah Al-Arkam, para sahabat berkumpul secara sembunyi-sembunyi. Wajah mereka tampak lelah. Bilal datang dengan tubuh penuh bekas siksaan. Ammar bin Yasir tampak murung. Rasulullah memandang mereka dengan penuh kasih sayang. "Bersabarlah," kata beliau lembut. "Sesungguhnya Allah telah menyiapkan surga bagi orang-orang yang beriman.
Kata-kata itu membuat hati mereka kembali kuat. Sementara itu, Abu Lahab semakin marah melihat Islam tidak berhenti berkembang. Suatu hari, ia bertemu Abu Jahal. "Mengapa ajaran Muhammad terus menyebar?" bentaknya. Abu Jahal menjawab dengan geram, "Karena manusia mendengar bacaannya." Abu Lahab terdiam. Ia tahu itu benar. Al-Quran memiliki kekuatan yang sulit dijelaskan. Ia menyentuh hati manusia. Dan itu membuat kaum Quraisy takut. Malam demi malam berlalu. Permusuhan semakin keras. Abu Lahab tidak lagi hanya menghina. Ia mulai menghasut manusia untuk membenci Rasulullah. Ia memutus hubungan dengan orang-orang yang masuk Islam. Ia mengancam siapapun yang mendukung dakwah Nabi. Dan Ummu Jamil terus membantu suaminya menyebarkan kebencian. Namun, semakin besar permusuhan mereka, Rasulullah justru semakin sabar. Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Beliau tetap mendoakan kaumnya, bahkan untuk orang-orang yang menyakitinya. Suatu malam, Rasulullah duduk memandang Ka'bah. Abu Bakar berada di samping beliau. "Wahai Rasulullah," kata Abu Bakar pelan, "mereka terus menyakitimu." Rasulullah tersenyum tipis. "Para nabi sebelumku juga disakiti." Abu Bakar menunduk sedih. Beliau melanjutkan, "Kebenaran selalu memiliki ujian." Angin malam berhembus pelan. Ka'bah berdiri kokoh di tengah kota. Namun di balik kemegahan Mekah, pertarungan besar antara kebenaran dan kesombongan sedang berlangsung. Dan Abu Lahab kini telah menjadi salah satu musuh terbesar Islam. Di rumahnya, Abu Lahab kembali duduk termenung. Lampu minyak menyala redup. Ia mendengar suara bacaan Al-Quran dari kejauhan. Hatinya terasa tidak tenang. Untuk sesaat, ia terdiam lama. Namun kemudian ia mengepalkan tangan. "Tidak," gumamnya keras. "Aku tidak akan mengikuti Muhammad." Kesombongan telah menguasai dirinya. Dan semakin lama, api kebencian itu semakin membakar hatinya sendiri. Makkah tidak lagi sama. Di balik ramainya pasar dan megahnya Ka'bah, ketegangan mulai terasa di setiap sudut kota. Kaum Quraisy semakin gelisah. Islam belum berhenti berkembang. Bahkan setelah hinaan, ancaman, dan fitnah terus dilakukan, masih ada orang-orang yang diam-diam datang kepada Rasulullah. Mereka mendengarkan Al-Quran, mereka menangis, dan mereka memeluk Islam. Hal itu membuat para pemimpin Quraisy semakin marah, terutama Abu Lahab. Suatu malam, para tokoh Quraisy berkumpul di dekat Ka'bah. Api unggun menyala di tengah lingkaran mereka. Wajah-wajah penuh amarah tampak diterangi cahaya merah. Abu Jahal berbicara lebih dulu. Muhammad tidak berhenti. Walid bin Mughirah mengangguk. Semakin banyak orang mendengar bacaannya. Utbah berkata dengan nada kesal, "Jika kita terus membiarkan ini, seluruh Arab akan berubah." Suasana menjadi hening. Lalu Abu Lahab berdiri. Tatapannya tajam. Kalau begitu, kita harus membuat para pengikutnya takut. Semua memandangnya. Kita tekan mereka, lanjut Abu Lahab. Kita buat mereka menderita sampai meninggalkan Muhammad. Malam itu, kaum Quraisy mulai sepakat menggunakan kekerasan. Hari-hari setelahnya menjadi sangat berat bagi kaum muslimin. Orang-orang lemah menjadi sasaran utama. Budak-budak disiksa, orang miskin dihina, keluarga yang masuk Islam diancam. Mekah berubah menjadi tempat penuh tekanan. Bilal bin Rabah menjadi salah satu yang paling menderita. Di tengah panas gurun yang membakar, tubuh Bilal diseret ke padang pasir. Dadanya ditindih batu besar. Majikannya berteriak kasar, "Tinggalkan Muhammad." Namun Bilal hanya berkata dengan napas lemah, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa." Kaum Quraisy semakin marah. Mereka menyiksa Bilal tanpa belas kasihan. Dan Abu Lahab melihat semua itu.
namun hatinya tidak tersentuh. Kesombongan telah membuatnya buta. Di tempat lain, keluarga Yasir mengalami penderitaan yang sama. Yasir, Sumayyah, dan Ammar, mereka diseret ke tengah panasnya Mekah. Dicambuk, dihina, dipaksa meninggalkan Islam. Abu Jahal datang dengan wajah penuh kebencian. Namun beberapa tokoh Quraisy lain juga menyaksikan penyiksaan itu, termasuk orang-orang yang mendukung tindakan keras terhadap kaum muslimin. Rasulullah pernah melewati mereka. Hati beliau sangat sedih melihat penderitaan sahabat-sahabatnya. Beliau berkata dengan suara penuh haru, "Bersabarlah, wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya, tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surga." Kata-kata itu menjadi kekuatan bagi mereka. Sementara itu, Abu Lahab terus menggunakan pengaruhnya untuk menekan siapapun yang mendukung Rasulullah. Jika ada pedagang masuk Islam, ia menghasut orang-orang agar tidak membeli dagangannya. Jika ada keluarga menerima Islam, ia mendorong Quraisy untuk memutus hubungan dengan mereka. Ia ingin membuat kaum muslimin merasa sendirian. Suatu hari, seorang lelaki miskin datang menemui Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. "Wahai Muhammad," katanya lirih, "aku ingin masuk Islam, tetapi aku takut." Rasulullah memandangnya dengan lembut. "Jangan takut kepada manusia, bertakwalah kepada Allah." Lelaki itu menangis. Di tengah kerasnya tekanan Quraisy, kelembutan Rasulullah justru membuat hati manusia semakin tersentuh. Di rumah Abu Lahab, suasana semakin panas. Ummu Jamil terlihat marah. Mengapa Islam belum juga berhenti? Abu Lahab membanting gelas di tangannya, karena Muhammad terus membaca ayat-ayat itu. Ia berjalan mondar-mandir. "Aku sudah memperingatkan semua orang," Ummu Jamil berkata tajam. "Kalau begitu, buat mereka benar-benar takut." Abu Lahab terdiam. Kemudian perlahan ia berkata, "Aku akan membuat siapapun berpikir 2 kali sebelum mengikuti Muhammad." Tidak lama kemudian, tekanan sosial terhadap kaum muslimin semakin berat. Kaum Quraisy mulai memboikot sebagian orang yang masuk Islam. Mereka diasingkan, dijauhi, dibenci. Namun anehnya, semakin besar penderitaan mereka, iman kaum muslimin justru semakin kuat. Mereka merasa Al-Quran memberi ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia. Suatu malam di rumah Al-Arkam, kaum muslimin berkumpul diam-diam. Lampu minyak menyala redup. Wajah-wajah mereka tampak lelah, sebagian terluka, sebagian menangis. Namun ketika Rasulullah membacakan Al-Quran, suasana berubah tenang. Air mata jatuh dari mata para sahabat. Abu Bakar berkata pelan, "Wahai Rasulullah, sampai kapan semua ini berlangsung?" Rasulullah memandang mereka satu persatu. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kata-kata itu membuat hati mereka kembali hidup. Di sisi lain kota, Abu Lahab mulai merasa heran. Ia melihat kaum muslimin tetap bertahan meski disiksa. Suatu hari, ia berkata kepada Abu Jahal, "Mengapa mereka tidak menyerah?" Abu Jahal menjawab dengan kesal, "Entahlah, seolah-olah mereka memiliki kekuatan yang tidak terlihat." Abu Lahab terdiam dalam hatinya. Ia sebenarnya mulai merasa takut, bukan takut kepada manusia, tetapi takut jika Muhammad benar. Namun kesombongan membuatnya terus melawan. Musim demi musim berlalu, tekanan terhadap kaum muslimin semakin kejam. Sebagian sahabat bahkan diperintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. "Di sana ada raja yang adil," kata Rasulullah. Beberapa kaum muslimin menangis ketika meninggalkan Mekah. Mereka meninggalkan rumah, keluarga, dan harta. Namun mereka mempertahankan iman. Ketika Abu Lahab mendengar sebagian muslim hijrah, ia justru tertawa sinis. "Lihat, Muhammad membuat pengikutnya meninggalkan kampung halaman mereka sendiri.
Tetapi sesungguhnya, yang membuat mereka pergi adalah kekejaman Quraisy sendiri. Suatu sore, Rasulullah berjalan melewati Ka'bah. Beliau melihat para budak disiksa. Beliau melihat orang-orang lemah ditindas. Hati beliau dipenuhi kesedihan, namun beliau tetap tegar. Beliau tahu jalan dakwah memang penuh ujian, dan setiap ujian akan meninggikan derajat orang-orang beriman. Malam itu, Abu Lahab kembali duduk sendirian. Suara angin gurun terdengar pelan. Ia memandang api lampu minyak yang berkedip. Untuk sesaat, ia teringat Muhammad kecil, keponakannya yang dulu dikenal jujur, lembut, dan tidak pernah menyakiti siapapun. Namun, kenangan itu segera ia buang. Ia mengepalkan tangan. "Tidak," gumamnya. "Aku tidak boleh lemah." Kesombongan telah menutup seluruh cahaya di dalam hatinya. Dan tanpa ia sadari, semakin keras ia memusuhi Islam, semakin dekat pula dirinya kepada kehancuran. Makkah masih dipenuhi ketegangan. Kaum Quraisy terus berusaha menghentikan dakwah Rasulullah. Namun, semakin mereka menekan kaum muslimin, semakin kuat pula iman orang-orang yang telah menerima Islam. Hal itu membuat para pemimpin Quraisy semakin gelisah, terutama Abu Lahab. Ia merasa seluruh hidupnya mulai terguncang. Nama Muhammad kini dikenal bukan hanya di Mekah. Para musafir dari berbagai kabilah mulai mendengar tentang Islam. Dan itu membuat Abu Lahab semakin marah. Suatu pagi, Rasulullah berjalan melewati sekitar Ka'bah. Beberapa orang Quraisy mulai mengejek beliau seperti biasa. Namun Abu Lahab datang dengan suara paling keras. "Muhammad!" bentaknya. Orang-orang mulai berkumpul. Abu Lahab menunjuk Rasulullah dengan penuh kebencian. "Sampai kapan engkau menghina agama nenek moyang kita?" Rasulullah memandangnya dengan tenang. Beliau tidak membalas hinaan itu. Tetapi justru ketenangan itulah yang membuat Abu Lahab semakin emosi. "Engkau telah memecah keluarga kita," teriaknya. "Engkau membuat anak melawan ayahnya." Beberapa orang Quraisy ikut mengangguk. Namun di antara mereka, ada juga yang diam-diam merasa kasihan melihat Rasulullah. Beliau tidak pernah menyakiti siapapun, namun terus dihina oleh kaumnya sendiri. Malam harinya, Rasulullah duduk bersama para sahabat. Suasana tenang. Lampu minyak menyala redup. Tiba-tiba, wajah Rasulullah berubah. Para sahabat terdiam. Mereka tahu wahyu sedang turun. Beberapa saat kemudian, Rasulullah mengangkat wajahnya. Lalu beliau membacakan ayat yang baru turun. "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya." Pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ruangan mendadak sunyi. Para sahabat saling berpandangan. Mereka terkejut. Untuk pertama kalinya, Allah menurunkan wahyu yang menyebut musuh Islam secara langsung, Abu Lahab dan istrinya. Nama mereka disebut dalam Al-Quran. Sebagai peringatan, sebagai bukti bahwa kesombongan dan permusuhan terhadap kebenaran akan membawa kehancuran. Kabar tentang turunnya ayat itu segera menyebar ke seluruh Mekah. Orang-orang mulai membicarakannya. Muhammad menurunkan ayat tentang Abu Lahab. Namanya disebut langsung. Mekah gempar. Sebagian orang merasa takut, sebagian lainnya penasaran. Dan ketika kabar itu sampai kepada Abu Lahab, wajahnya langsung berubah merah padam. "Apa?" Abu Lahab berdiri dengan marah. Ummu Jamil yang berada di sampingnya ikut terkejut. "Dia menyebut kita dalam bacaannya?" Seorang lelaki Quraisy mengangguk pelan. Seluruh Mekah membicarakannya. Abu Lahab mengepalkan tangan sangat kuat. Dadanya naik turun. Muhammad sudah keterlaluan. Ia membanting kursi di dekatnya.
Sementara Ummu Jamil dipenuhi kemarahan, aku akan mendatanginya sekarang juga. Keesokan harinya, Ummu Jamil berjalan menuju Ka'bah sambil membawa batu di tangannya. Wajahnya penuh amarah. Beberapa orang mengikuti dari belakang. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi. Saat itu, Rasulullah sedang duduk bersama Abu Bakar. Namun anehnya, ketika Ummu Jamil datang, ia tidak melihat Rasulullah, padahal beliau berada tepat di hadapannya. Allah melindungi Rasulnya. Ummu Jamil hanya melihat Abu Bakar. Ia berkata dengan marah, "Di mana temanmu itu? Aku dengar dia menghina kami. Demi Lata dan Uzza, jika aku bertemu dengannya, akan kuhantam mulutnya dengan batu ini." Abu Bakar diam. Rasulullah tetap tenang. Namun Ummu Jamil tidak mampu melihat beliau. Setelah beberapa saat, wanita itu pergi dengan penuh kemarahan. Abu Bakar memandang Rasulullah dengan takjub. "Dia tidak melihatmu, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab tenang, "Allah telah melindungiku darinya." Sementara itu, kaum Quraisy semakin gelisah. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa Muhammad begitu yakin? Mengapa ayat-ayat yang dibacanya terasa berbeda? Dan yang paling membuat mereka bingung, mengapa Abu Lahab tidak pernah berhasil menghentikan dakwah Rasulullah? Padahal ia memiliki kekuasaan, harta, dan pengaruh. Suatu malam, Abu Lahab duduk sendirian. Lampu minyak menyala redup. Suasana rumah terasa sunyi. Namun pikirannya penuh kegelisahan. Ayat-ayat itu terus terngiang di kepalanya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ia mencoba mengusir pikiran itu. Tetapi tidak bisa. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa takut. Bagaimana jika Muhammad benar? Bagaimana jika semua yang dibawanya benar-benar berasal dari Allah? Namun, kesombongan kembali menutupi hatinya. Ia berdiri, lalu berkata keras kepada dirinya sendiri, "Tidak, aku tidak akan tunduk pada Muhammad." Hari-hari berikutnya, surah Al-Lahab semakin sering dibacakan kaum muslimin. Setiap kali ayat itu terdengar, wajah Abu Lahab berubah penuh kebencian. Ia merasa dipermalukan di depan seluruh Arab. Namun, tanpa sadar, ayat itu justru menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Karena selama bertahun-tahun setelah ayat itu turun, Abu Lahab tetap memilih kekafiran. Padahal, jika ia ingin menghancurkan dakwah Rasulullah, ia cukup berpura-pura masuk Islam. Tetapi kesombongan membuatnya terus menolak. Dan semua itu terjadi persis seperti yang disebutkan Al-Quran. Suatu malam, Abu Bakar berbicara kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, ayat tentang Abu Lahab membuat Quraisy semakin marah." Rasulullah mengangguk perlahan. Al-Quran adalah petunjuk dan peringatan. Beliau memandang langit malam. Ada hati yang menjadi lembut ketika mendengar kebenaran, tetapi ada pula hati yang semakin keras. Di sisi lain kota, Abu Lahab kembali mendengar orang-orang membaca surah Al-Lahab. Anak-anak kecil mulai menghafalnya, para musafir mendengarnya. Dan nama Abu Lahab kini dikenal sebagai simbol permusuhan terhadap kebenaran. Hal itu membuatnya semakin terbakar amarah. Namun, kemarahan itu tidak mampu menghentikan Islam. Sebaliknya, Islam terus tumbuh perlahan. Suatu sore, Abu Lahab berdiri di dekat Ka'bah. Ia memandang manusia yang berjalan hilir mudik. Lalu pandangannya tertuju pada Rasulullah, yang sedang berbicara dengan lembut kepada beberapa orang. Untuk sesaat, hatinya terasa goyah. Ia mengenal Muhammad sejak kecil. Ia tahu keponakannya tidak pernah berdusta. Namun, gengsi dan kesombongan terlalu besar. Ia takut kehilangan kehormatan di hadapan Quraisy. Dan akhirnya, ia kembali memilih kebencian. Malam itu, langit Makkah tampak gelap. Namun, cahaya Al-Quran terus menyebar. Surah Al-Lahab menjadi peringatan besar bagi seluruh manusia.
bahwa harta, kekuasaan, dan kedudukan tidak akan mampu menyelamatkan seseorang. Jika ia menolak kebenaran, dan tanpa Abu Lahab sadari, hari kehancurannya semakin dekat. Tahun-tahun berlalu, dakwah Islam terus berkembang. Walau tekanan dan siksaan tidak pernah berhenti, kaum muslimin tetap bertahan. Sebagian berhijrah meninggalkan Mekah. Sebagian lainnya tetap bersama Rasulullah menghadapi berbagai ujian. Dan akhirnya, perjalanan besar itu membawa Rasulullah dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Kota itu menyambut Islam dengan tangan terbuka. Di sana, kaum muslimin mulai membangun kehidupan baru. Namun, kebencian Quraisy tidak pernah padam, terutama kebencian Abu Lahab. Di Mekah, Abu Lahab mendengar kabar tentang perkembangan Islam di Madinah. Wajahnya dipenuhi kekesalan. Muhammad semakin kuat, gumamnya. Ia tidak menyangka agama yang dulu dianggap lemah kini mulai memiliki pengikut dari berbagai kabilah. Kaum Quraisy mulai merasa terancam. Jalur perdagangan mereka menuju Syam melewati wilayah dekat Madinah, dan mereka khawatir kekuatan Muslim akan mengganggu kekuasaan Quraisy. Suatu malam, para pemimpin Quraisy kembali berkumpul. Suasana penuh ketegangan. Abu Jahal berbicara dengan nada keras. Kita harus menghancurkan Muhammad sebelum dia semakin kuat. Sebagian mengangguk setuju. Yang lain tampak cemas. Namun kesombongan mereka lebih besar daripada rasa takut. Akhirnya, Quraisy mempersiapkan pasukan besar. Mereka ingin menunjukkan kekuatan kepada seluruh Arab. Perang besar mulai mendekat. Perang yang kelak dikenal sebagai Perang Badar. Ketika kabar persiapan perang tersebar, Abu Lahab awalnya ingin ikut, namun tubuhnya mulai melemah. Ia merasa sakit. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ia akhirnya tidak ikut berangkat. Sebagai gantinya, ia menyuruh orang lain pergi mewakilinya. Namun, walaupun tidak hadir di medan perang, hatinya tetap dipenuhi kebencian terhadap Rasulullah. Di Madinah, suasana jauh berbeda. Kaum muslimin tidak memiliki perlengkapan perang yang lengkap. Jumlah mereka sedikit. Sebagian hanya membawa pedang sederhana. Sebagian lagi bahkan tidak memiliki kendaraan, namun hati mereka penuh keyakinan. Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat. Wajah beliau tenang. "Jangan takut," kata beliau lembut. "Sesungguhnya Allah bersama kita." Para sahabat menatap Rasulullah dengan penuh haru. Mereka tahu. Mereka bukan sedang berperang demi harta atau kekuasaan. Mereka berjuang mempertahankan iman. Malam sebelum Perang Badar terasa sunyi. Rasulullah berdoa begitu lama. Beliau mengangkat kedua tangan. Air mata jatuh dari wajah beliau. "Ya Allah, jika pasukan kecil ini hancur, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu di bumi ini." Abu Bakar yang melihat Rasulullah menangis merasa sangat tersentuh. Ia berkata pelan, "Cukuplah wahai Rasulullah, Allah pasti akan menolongmu." Namun Rasulullah terus berdoa dengan penuh kerendahan hati. Pagi hari Perang Badar tiba. Pasukan Quraisy datang dengan penuh kesombongan. Mereka membawa perlengkapan lengkap, kuda-kuda terbaik, senjata terbaik, dan keyakinan bahwa mereka pasti menang. Namun, kaum muslimin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Quraisy, iman. Pertempuran pun dimulai. Suara pedang beradu menggema di padang Badar. Debu beterbangan, teriakan memenuhi udara. Kaum muslimin berjuang dengan penuh keberanian. Dan pertolongan Allah benar-benar datang. Pasukan Quraisy mulai kacau. Tokoh-tokoh besar mereka berguguran. Abu Jahal tewas. Banyak pemimpin Quraisy terbunuh, dan pasukan Makkah akhirnya kalah. Kekalahan itu mengguncang seluruh Arab. Beberapa hari kemudian, kabar kekalahan Quraisy sampai ke Mekah. Suasana kota berubah sunyi. Orang-orang tidak percaya. Quraisy kalah.
Bagaimana mungkin? Di rumahnya, Abu Lahab duduk dengan wajah tegang. Ia menunggu kabar dengan gelisah. Lalu seorang lelaki datang tergesa-gesa. Pasukan kita kalah, katanya dengan suara gemetar. Abu Lahab langsung berdiri. Apa? Dadanya terasa sesak. Lelaki itu melanjutkan. Banyak pemimpin Quraisy tewas. Wajah Abu Lahab berubah pucat. Untuk sesaat, ia tidak mampu berkata apa-apa. Kesombongan Quraisy runtuh di Badar. Dan Abu Lahab mulai merasakan ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa setelah mendengar kekalahan Badar, Abu Lahab mengalami tekanan hebat. Tubuhnya semakin lemah. Tak lama kemudian, ia terkena penyakit parah. Penyakit itu membuat orang-orang takut mendekatinya. Kulitnya rusak, tubuhnya melemah, dan orang-orang mulai menjauh. Ironis. Lelaki yang dulu sangat dihormati Quraisy, kini ditinggalkan manusia. Di tengah sakitnya, Abu Lahab sering termenung sendirian. Suasana rumah terasa sunyi. Ia mendengar orang-orang membicarakan kemenangan kaum muslimin. Ia mendengar nama Muhammad semakin dimuliakan. Dan ayat surah Al-Lahab kembali terngiang di kepalanya. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kini ia mulai melihat kenyataan itu. Hartanya tidak mampu menyelamatkannya. Kedudukannya tidak mampu menolongnya. Orang-orang yang dulu memujinya mulai menjauh. Namun meski dalam keadaan lemah, kesombongan masih memenuhi hatinya. Ia tetap menolak beriman. Suatu malam, Abu Lahab memandang langit Mekah. Napasnya terasa berat. Tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Bukan hanya kalah dari Muhammad, tetapi kalah oleh kesombongannya sendiri. Sementara itu, di Madinah, kaum muslimin bersyukur atas kemenangan Badar. Namun, Rasulullah tidak pernah sombong. Beliau justru mengingatkan para sahabat, kemenangan datang hanya dari Allah. Beliau tetap rendah hati. Tetap memaafkan, dan terus berdakwah dengan kasih sayang. Perbedaan itu semakin jelas. Semakin tinggi Rasulullah dimuliakan, semakin hancur pula orang-orang yang memusuhi kebenaran. Hari demi hari berlalu. Penyakit Abu Lahab semakin parah. Orang-orang mulai takut menyentuhnya, bahkan sebagian keluarganya sendiri menjauh. Lelaki yang dahulu penuh kebanggaan, kini terbaring dalam kesepian. Dan tanpa ia sadari, akhir hidupnya sudah sangat dekat. Langit Makkah tampak muram. Angin gurun berhembus pelan melewati lorong-lorong kota. Namun suasana di rumah Abu Lahab jauh lebih dingin. Lelaki yang dahulu berjalan dengan penuh kesombongan itu kini terbaring lemah. Tubuhnya dipenuhi penyakit, wajahnya pucat, napasnya berat. Dan rumah yang dulu ramai oleh penghormatan manusia, kini terasa sunyi. Beberapa orang Quraisy mulai membicarakan keadaan Abu Lahab. Penyakitnya semakin parah. Orang-orang takut mendekatinya. Tubuhnya membusuk. Sebagian merasa kasihan, sebagian lagi hanya diam. Namun tidak ada yang berani terlalu dekat. Pada masa itu, penyakit yang menimpa Abu Lahab dianggap menakutkan. Orang-orang khawatir tertular. Ironis, lelaki yang dahulu ditakuti dan dihormati, kini dijauhi manusia. Di dalam rumahnya, Abu Lahab terbaring sambil menatap langit-langit. Pikirannya penuh kegelisahan. Ia teringat masa-masa ketika dirinya berdiri dengan angkuh di hadapan Quraisy. Ia teringat saat menghina Rasulullah di Bukit Safa. Ia teringat bagaimana ia mengikuti Rasulullah kemana-mana untuk menyebarkan fitnah. Dan kini, semua terasa kosong. Hartanya tidak mampu menyembuhkannya. Kedudukannya tidak mampu menolongnya. Orang-orang yang dulu tertawa bersamanya sudah mulai menjauh. Ayat itu kembali terngiang di dalam kepalanya.
Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Dadanya terasa sesak, namun meski tubuhnya melemah, kesombongan masih tersisa di dalam hatinya. Suatu malam, Ummu Jamil duduk di sudut ruangan. Wajahnya tampak gelisah. Ia melihat suaminya yang semakin lemah. Abu Lahab mencoba berbicara. "Muhammad?" Suaranya lirih. Ummu Jamil menoleh cepat. Namun Abu Lahab tidak melanjutkan. Ia hanya memejamkan mata. Entah apa yang sebenarnya ada di dalam pikirannya. Hari demi hari berlalu. Penyakit Abu Lahab semakin parah. Tubuhnya melemah drastis. Dan akhirnya, hari itu pun tiba. Abu Lahab mengembuskan napas terakhirnya. Lelaki yang sepanjang hidupnya memusuhi Rasulullah kini telah pergi meninggalkan dunia. Namun, bahkan setelah kematiannya, orang-orang tetap takut mendekatinya. Menurut riwayat sejarah Islam, jasad Abu Lahab sempat dibiarkan beberapa waktu karena keluarganya takut menyentuh tubuhnya. Tidak ada kemuliaan. Tidak ada penghormatan besar. Tidak ada manusia yang berani mendekat. Akhir hidupnya begitu memilukan. Beberapa hari kemudian, orang-orang Quraisy mulai merasa malu. Sampai kapan jasadnya dibiarkan? Akhirnya, beberapa kerabatnya mendekat dengan rasa takut. Mereka tidak berani menyentuh langsung tubuh Abu Lahab. Mereka menggunakan kayu untuk mendorong jasadnya. Lalu tubuh itu dibawa dan dikuburkan dengan tergesa. Begitulah akhir seorang lelaki yang dulu begitu membanggakan kekuasaan. Dan hartanya. Dunia yang ia cintai tidak mampu menyelamatkannya. Sementara itu, di Madinah, Rasulullah terus melanjutkan dakwah. Islam semakin berkembang. Orang-orang mulai masuk Islam dari berbagai penjuru Arab. Kaum muslimin tidak bersukacita atas kematian Abu Lahab. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan kebencian, beliau justru selalu mengajarkan kasih sayang dan peringatan agar manusia tidak terjerumus dalam kesombongan. Suatu malam, Rasulullah duduk bersama para sahabat. Langit Madinah dipenuhi bintang. Angin malam terasa tenang. Ali berkata pelan, "Wahai Rasulullah, mengapa ada manusia yang tetap menolak kebenaran meski telah melihat begitu banyak tanda?" Rasulullah terdiam sesaat. Lalu beliau menjawab dengan lembut. Karena hati bisa menjadi keras ketika manusia terlalu mencintai dunia dan kesombongan. Para sahabat menunduk. Kata-kata itu begitu dalam. Kisah Abu Lahab menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Ia bukan orang miskin. Ia bukan orang lemah. Ia memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, dan mengenal Rasulullah sejak kecil. Bahkan ia tahu Muhammad adalah orang yang jujur. Namun kesombongan membuatnya menolak kebenaran. Ia lebih memilih mempertahankan kedudukan daripada menerima petunjuk Allah. Dan akhirnya, kesombongan itulah yang menghancurkannya. Di sisi lain, Rasulullah yang dahulu dihina dan disakiti, justru dimuliakan Allah. Ajaran beliau menyebar ke seluruh dunia. Nama beliau disebut setiap hari dalam azan. Dan Al-Quran tetap dibaca hingga akhir zaman. Sedangkan Abu Lahab, namanya dikenang sebagai simbol permusuhan terhadap kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Lahab, malam demi malam terus berlalu. Mekah dan Madinah menjadi saksi perjalanan besar Islam. Dan kisah Abu Lahab tetap hidup sebagai pengingat bagi manusia, bahwa hati yang dipenuhi kesombongan bisa menolak kebenaran meski bukti berada di depan mata. Bahwa harta dan kekuasaan tidak akan berguna tanpa iman, dan bahwa kesabaran Rasulullah adalah contoh akhlak paling mulia. Beliau dihina, disakiti, difitnah, namun tidak pernah membalas dengan kebencian. Beliau tetap mendoakan manusia agar mendapat petunjuk. Kini kisah itu telah berlalu, namun pelajarannya tetap hidup hingga hari ini.
Setiap manusia dapat memilih jalannya sendiri. Jalan kesombongan seperti Abu Lahab, atau jalan kebenaran dan kesabaran seperti Rasulullah. Dan pada akhirnya, semua manusia akan kembali kepada Allah. Terima kasih sahabat. Saya mengikuti kisah tentang kenapa Abu Lahab sangat membenci Rasulullah hingga akhir. Dari kisah ini, kita Belajar bahwa kesombongan, cinta dunia, dan kerasnya hati dapat membuat seseorang menolak kebenaran meskipun sudah melihat bukti yang nyata di hadapannya. Kisah ini disusun berdasarkan sumber-sumber Islam terpercaya seperti Al-Quran Surah Al-Lahab, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sirah Ibnu Hisham, Tafsir Ibnu Katsir, serta berbagai riwayat sirah Nabi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian cerita ini. Semua gambar dan visual dalam video hanyalah ilustrasi semata dan bukan kejadian asli. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dukung channel Kisah Iman dengan subscribe, like, komen, dan share agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah Islami inspiratif lainnya. Nantikan video menarik kami selanjutnya hanya di Kisah Iman.